selamat gergaji. Kembali lagi dengan Putika dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, simaklah teks percakapan berikut ini. Sesampai di kelas, Udin, Benny, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, Udin, Benny, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Benny membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Benny. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Nah, simaklah teks bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ada darah. Fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kemudian menjaga agar temperatur tubuh tetap, kemudian mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, kemudian mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga ada jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, kemudian miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atrium dan 2 bilik ventrikel. Ventrikel bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, anak-anak, organ peredaran darah sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tidak terkena gangguan organ peredaran darah. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena 2 faktor. Bisa terjadi karena faktor keturunan
dan faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut merupakan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama ada anemia. Gangguan anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kemudian yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kemudian yang kelima ada jantung koroner, yaitu suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian yang kedua ada thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, properti tari yang digunakan pada gambar pertama yaitu ada kipas, penghias kepala, dan gelang. Untuk properti tari pada gambar kedua yaitu ada senjata, topi, dan tongkat. Properti tari yang digunakan pada gambar ketiga yaitu ada senjata berupa busur dan anak panah, selendang, dan penghias kepala. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya. Tugasnya yaitu silahkan kalian membuat gambar organ peredaran darah manusia. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.